Sebenarnya sudah diundang makan siang ke sini, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya benar-benar bisa sini. Terima kasih Bapak sudah undang saya. Seiring dengan popularitas Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, sosok terdekatnya yakni sang ajudan, Kapten Teddy juga ikut tersorot. Tak hanya karena sikap siaga dan awasnya saat mengawal sang Menteri Pertahanan. Namun pesona wajah manisnya juga sukses bikin warganet terutama kaum hawa jadi baper dan makin semangat mendukung paslon Prabowo Gibran. Beberapa waktu lalu terjadi momen yang bikin warganet kepo saat Kapten Teddy disebut-sebut kepincut dengan pesona selebgram Pujianti Utami. Apakah Kapten Teddy bakal menjadi jodoh Fuji untuk kesekian kalinya versi warganet? Pada akhir November lalu, Menteri Pertahanan sekaligus Capres Prabowo Subianto mengundang sederet publik figur dari kalangan artis dan influencer untuk hadir dalam sesi jamuan makan siang di kantor Kementerian Pertahanan. Mereka yang turut hadir dalam undangan makan siang bersama tersebut diantaranya adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Fuji, Iko Uwais, Nirina Zubir, Fadil Jaidi, dan sejumlah selebritas lainnya. Prabowo mengatakan makan siang itu terasa spesial karena dia bisa duduk bersama dengan anak-anak muda yang memiliki bakat dan prestasi. Salah satu yang menjadi fokus adalah seleb internet Pujianti Utami alias Pujian. Seperti biasa, segala sepak terjang Dara 21 tahun ini selalu menarik perhatian, terutama bagi para penggemarnya di jagat maya. Kehadiran Fuji tak hanya jadi sorotan warganet, namun sang ajudan Prabowo Kapten Imf Dedi Indra Wijaya juga konon dibuat salpok oleh pesona Fuji. Di sela-sela kegiatan makan siang itu, Fuji sempat diminta untuk memberikan sambutan. Dari unggahan yang beredar, mantan pacar Torik Halilintar itu mengutarakan ekspresi rasa terima kasih telah diundang Prabowo Subianto. Sebenarnya sudah diundang makan siang ke sini, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya benar-benar bisa sini. Terima kasih Bapak sudah undang saya. Di tengah-tengah sambutan dari Fuji, Kapten Teddy yang duduk di bagian belakang terciduk tengah menatap Fuji dengan tatapan terpesona. Saat menatap Fuji, lulusan terbaik US Army Infantry School itu tampak memperlihatkan senyuman manis. Terima kasih Bapak sudah undang saya. Terima kasih juga Kapten Teddy undang juga. Terima kasih. Karena aksi mantan ajudan Presiden Jokowi tersebut pada Fuji, ia langsung viral di jagat sosmed terutama platform TikTok. Sebagian warganet pun menduga jika alumnus Akmil 2007 itu benar-benar kepincut paras anak bungsu Haji Faisal tersebut. Tak sedikit pula netizen yang mengakui ketampanan dan karisma sang kapten, terutama saat mantan ajudan Presiden Jokowi itu tersenyum manis. Fuji dan Kapten Teddy pun lantas dijodoh-jodohkan. Seorang warganet berkomentar jika Fuji lebih baik memilih Kapten Teddy yang disebut punya pekerjaan yang jelas dan sudah memiliki masa depan cerah dibanding kekasih Fuji sebelumnya. Namun tak seluruh warganet sepakat dengan perjodohan itu. Harus diakui berkat Fuji, sosok Kapten Teddy yang sebelumnya luput dari perhatian netizen, kini sukses menjadi idola baru bagi wanita termasuk kaum mama. Namun tidak semua warganet pro dengan perjodohan Fuji dan Kapten Teddy. Selain karena tidak yakin adanya saling ketertarikan di antara keduanya. Karena baru pertama bertemu, warganet yang kontra juga sepertinya jenuh dengan sepak terjang fans Fuji yang kerap berlebihan. Penggemar Fuji dianggap selalu heboh dan doyan menjodohkan idolanya dengan setiap pria yang dekat atau terkoneksi dengan Fuji. Sebelum dijodohkan dengan Kapten Teddy, beberapa pria lainnya yang pernah dijodohkan dengan bintang film Bukan Cinderella itu, antara lain Asnawi Mangku Alam. Isu hubungan antara Fuji dengan Kapten Timnas itu berembus, tak kala keduanya terciduk makan malam bareng. Sempat dikonfirmasi oleh Sadil Ramdhani, rekan pesepak bola Asnawi, jika Fuji dan Asnawi memang berpacaran. Namun belakangan, keduanya mengkonfirmasi jika mereka hanya berteman saja. Sebelum dijodohkan dengan Asnawi, Fuji juga sempat dijodohkan dengan El Rumi, hanya karena berada dalam satu event olahraga. Mungkin karena merasa risih dijodohkan, anak tengah Maya Estianti itu pun memberikan klarifikasi jika ia sedang tidak menjalin hubungan dan berstatus jomblo. Sebab internet kocak Fadil Jaidi juga tak lepas dari percomblangan warganet. Selain karena Fuji dan Fadil terlihat akrab, kedua orang tua mereka, Haji Faisal dan Pak Ahmu pun dirasa akan cocok apabila berbesanan. Namun Fuji mengkonfirmasi jika ia dan Fadil sudah seperti adik kakak.
Pria tampan berikutnya yang jadi sasaran perjodohan warganet adalah Austin Alexander Setopo. Pria atletis itu merupakan keponakan dari aktris senior Diah Permatasari. Austin dan Fuji dijodoh-jodohkan setelah berkenalan di Bali pada musim tahun baru 2023. Namun perjodohan Fuji dan Austin ditampik oleh Diah Permatasari. Sebab Austin saat itu diketahui telah memiliki seorang kekasih. Seleb TikTok Ongki Rai juga pernah dijodohkan dengan Fuji sekitar Juni 2023. Ketika itu Ongki Rai mengunggah konten bareng Fuji disertai caption cinta lama bersemi kembali. Kebersamaan mereka yang bikin baper ternyata hanya untuk kepentingan konten belaka. Sebab hubungan mereka hanya sebatas teman. Yang terbaru Fuji juga sempat dijodohkan dengan seorang berondong tampan asal Makassar bernama Gonzalo Al-Ghazali. Perjodohan itu terjadi setelah keduanya membuat konten TikTok bareng. Meski Gonzalo berusia lebih muda 4 tahun, namun warganet menilai keduanya cocok berpacaran. Sayangnya Gonzalo disebut sudah memiliki kekasih. Dalam acara makan siang bersama Menhan Prabowo Subianto, penampilan adik ipar mendiang Vanessa Angel itu menjadi atensi netizen. Penampilannya tampak berbeda dari biasanya. Kali ini ia disebut tampil dewasa dan berkelas. Potret Fuji itu pun langsung diunggah oleh sang ibu Dewi Zuhriyati di Instagram pribadinya. Dia mengaku bangga dengan putrinya tersebut. Postingan itu pun mendapat beragam respon dari warganet. Banyak yang kemudian membicarakan cara berpakaian Fuji saat bertemu dengan salah satu tokoh negara. Fuji dinilai mampu menyesuaikan outfit yang dikenakannya dengan acara yang dihadiri. Ada juga warganet yang melihat pakaian yang dikenakan Fuji terlihat simpel, murah namun pantas dikenakan oleh dirinya. Secara khusus dalam acara itu Fuji terlihat mengenakan kemeja putih panjang model balon. Untuk bawahan ia memakai celana model seperti rok panjang berpotongan lebar warna dark grey. Konon harga baju tersebut terbilang terjangkau, yakni seharga Rp139.000 hingga Rp145.000. Sedangkan rambutnya dibiarkan tergerai begitu saja. Kali ini Fuji mengaplikasikan make up minimalis yang terlihat soft. Tidak hanya saat ini saja, daya tarik seorang Kapten IF Teddy Indra Wijaya sudah terpancar sejak dulu. Lulusan Akmil tahun 2007, Kapten Teddy sudah sangat gagah dengan seragam kebanggaannya. Pada tahun 2011, Teddy mendapatkan pangkat yang lebih tinggi yaitu Letnan 2 Infanteri. Saat itu ia semakin gagah dengan seragam dan pangkat yang dimilikinya. Setahun kemudian, pada tahun 2012, ia menjadi anggota Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dengan seragam bareng dan baret merah, ia terlihat makin gahar dan gagah. Pada tahun 2014, Kapten Teddy menjadi anggota Sat 81 Gultor Kopassus. Selanjutnya pada tahun 2015, ia berkesempatan untuk menempuh pendidikan sekolah intelijen di Australia. Sepulang dari Australia pada 2016, Kapten Teddy mendapatkan kepercayaan untuk menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo. Usai bertugas menjadi ajudan Jokowi, ia pun terbang ke negeri Paman Sam dan melanjutkan pendidikan di US Army Infantry School. Prestasi gemilang pun didapatkan Kapten Teddy saat menempuh pendidikan di sana. Ia lulus dengan menorehkan predikat lulusan terbaik pada tahun 2019. 1 tahun setelahnya yakni pada 2020, dirinya berhasil lulus dari US Ranger School. Pendidikan ia sempurnakan dengan lulus S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2021. Dan sejak tahun 2020 sampai sekarang, Kapten Teddy Indra mendapat tugas untuk menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Belakangan, Kapten Teddy makin sering disorot kamera karena kehadirannya mendampingi Capres Prabowo dalam safari kampanye Pilpres di berbagai daerah di Indonesia. Sosok Kapten Teddy sendiri disebut-sebut berstatus duda. Kapten Teddy diketahui pernah menikah dengan wanita cantik bernama Wita Nidia Hanifah. Wita perempuan cantik berumur 30 tahun ini dikatakan telah menjalin hubungan pernikahan dengan Teddy sejak 11 September 2018. Saat itu Kapten Teddy masih menjadi ajudan Presiden Jokowi. Sang Presiden dan Ibu Iriana saat itu bahkan hadir dalam pesta pernikahan Teddy dan Wita. Meski pernah menikah 5 tahun silam, namun belum dikonfirmasi jelas bagaimana persisnya status hubungan mereka saat ini.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Wita dan Teddy mungkin telah bercerai. Namun detail tentang perceraian mereka masih diselimuti misteri. Apalagi pada bulan Januari 2023 lalu, Wita yang tampil berhijab ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Emir. Namun belum ada informasi mengenai siapa ayah kandung dari bayi tersebut. Apakah Wita telah menikah lagi atau sebenarnya belum bercerai dari Kapten Teddy?